efisiensi industri dapat turun hingga 20% akibat pencatatan data yang masih konvensional dan juga yang kurang akurat. Nah, kurang integrasi data antar divisi seperti purchasing, inventory, dan juga accounting dapat memicu kerugian serta menurunkan profitabilitas. Maka dari itu, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang ethical strategi, di mana kami akan menciptakan sistem informasi terintegrasi antara purchasing, inventory, dan juga accounting pada komunitas coklat dengan peningkatan transparansi harga pasok. Dengan saya Dasin Ega Tiza Pradana, saya Aisyah Harini Zuhaira, saya Tiara Nuraulia, saya Muhammad Raden Taufi. Baik, berikut adalah BPMN terintegrasi dari ketiga modul, di mana untuk bagian atas ini merupakan BPMN untuk purchasing, di mana inputnya ada PR, kemudian keluarnya ada PO yang akan disalurkan ke divisi accounting, di mana di sini PO akan dapat membayarkan DP sebesar 50% oleh accounting. Kemudian setelah DP dibayarkan, bagian inventory akan menerima barang, kemudian dari GR akan dibayar kembalikan lagi ke bagian accounting untuk pembayaran lunasan. Baik, kita akan membahas per modul. Untuk modul yang pertama yang itu purchasing, kita akan membahas dari BPM. Dari BPM untuk purchasing dimulai dari raw material yang diminta oleh manufaktur. Dari purchasing akan membuat PR, lalu PR-nya akan dicek, jika sudah sesuai akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mencari supplier, namun jika belum harus direvisi terlebih dahulu. Jika sudah selesai, lanjut ke evaluasi supplier, lalu akan membuat PO. PO-nya akan direview kembali, jika sudah bagus akan dikirim PO-nya kepada supplier, namun jika belum bagus akan direview kembali. PO yang dikirim ke supplier akan dikirim kopinya kepada tim accounting. Setelah dari tim accounting akan menerima PO dari purchasing. Dari 10 tahapan yang ada di BPMN untuk purchasing sudah semuanya terlaksana di hulu. Maka untuk itu, functional prototype yang sudah memenuhi BPMN untuk modul purchasing adalah 100%. Berikut adalah KPI untuk modul purchasing. Terdapat 4 arsitektur, yaitu fungsional, konseptual, fisik, dan logis. KPI ini akan tergabung dalam KPI integrasi yang kategorinya ada efisiensi, kualitas, strategis, biaya, dan kepuasan stakeholder. Di sini ada formula matematis untuk menghitung persentase efisiensi dari sistem yang kami berikan. Berikut adalah tampilan dashboard untuk KPI dari modul purchasing. Ada eksekutif KPI dashboard dan ada matris pelayan kerja. Dilihat di sini kalau ada salah satu kategori KPI yang belum dilaksanakan, maka efektivitas sistemnya adalah 60%. Berikut adalah functional dengan functional requirement. Terdapat 13 requirement dan 13-13-nya sudah kami laksanakan, maka progresnya adalah 100%. Berikut adalah demo untuk prototype dari modul purchasing, dimulai dari membuat PR, membuat PO, lalu menyetujui PO-nya dan validating under bias. Berikut adalah arsitektur untuk modul purchasing, mulai dari konseptual dan juga logical. Untuk konseptual ada use case diagram, dan untuk logical ada data flow diagram untuk level 0 dan level 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk modul inventory itu sendiri. Pertama dimulai dari BPMN-nya, di mana barang akan tiba di gudang dan operator akan menerima. Kemudian manajer akan mengecek apakah sudah sesuai atau belum untuk good receipt-nya. Kalau misalnya sudah sesuai, maka akan dikirimkan ke bagian accounting untuk pembayaran 50% terakhir. Kalau belum, maka akan dilakukan tahap yang sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dilakukan lagi oleh inventory control, pengecekannya apakah sudah sesuai atau masih ada yang reject. Kalau misalnya sudah sesuai maupun reject tersebut, maka akan diupdate datanya di order dan juga di websitenya. Dan terakhir data tersebut akan diarsipkan. Nah, BPMN ini sendiri sudah 11/11-nya terpenuhi, jadi 100% di microservice kami. Selanjutnya, boleh di next. Nah, ini adalah key performance indikatornya, mulai dari arsitektur fungsional, konseptual, fisik, dan juga logisnya. Selanjutnya, ini adalah KPI terintegrasinya untuk keseluruhannya, di mana kami menetapkan lead time bongkar, lalu QC awal, akurasi GRM, akurasi stok, akurasi forecast, dan juga respon raternya. Dan ini adalah formulasi matematis yang menggambarkan KPI-nya tersebut. Di mana ini adalah website yang akan dipegang oleh staff. Ini adalah akurasi penerimaan barang dan juga ada matriks penilaian kerja. Di sini kita bisa melihat bahwasanya efektivitas sistem itu ada di 85% dari data yang sudah kami coba. Nah, ini adalah fungsional dan non-fungsional requirement kami yang sudah 100% juga terpenuhi. Boleh di next. Dan ini adalah demo prototype di bagian inventory di UDU-nya yang akan dipegang oleh manager, yaitu good receipt-nya, dan juga ada delivery order yang akan terlihat statusnya sudah done, ready, atau masih cancel. Nah, juga ada stok dashboard-nya yang akan terupdate secara real time. Ini juga ada use case diagramnya, DFD level 0-nya, dan yang lebih spesifiknya lagi ada DFD level 1-nya. Oke, selanjutnya adalah modul terakhir yaitu modul accounting, di mana untuk bagian prosesnya sendiri itu dimulai dari kita mendapatkan PO dari bagian purchasing, yaitu bagian stock akan memverifikasi PO tersebut dan akan membuat payment bill-nya. Nah, untuk manajer sendiri akan mengapprove 50% pembayaran awal
stok dan akan memproses. Setelah itu pembayaran akan dikirimkan ke supplier, dan setelah menerima barang dari supplier, kita akan menerima good receipt, di mana kita akan melakukan verifikasi melalui three-way matching. Jika verifikasi tidak disetujui, maka akan dilakukan verifikasi ulang, dan jika disetujui, maka akan dilakukan 50% pembayaran akhir. Nah, ini setelah dilakukan 10/10, artinya functional prototype sudah memenuhi 100% BPMN di microservice. Nah, ini adalah KPI di mana ada 4 arsitektur, yaitu arsitektur fungsional, konseptual, fisik, dan logis. Dan dari keempat arsitektur tersebut, semua sudah terangkum menjadi satu di KPI integrasi yang terbagi menjadi 6, ada akurasi, kecepatan, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan juga keamanan. Yang berikut formula matematis dari penilaian KPI kami. Yang berikut ada di dalam web kami, ada eksekutif KPI dashboard dan juga ada matriks kinerja arsitektur. Nah, dari KPI ini bisa dilihat bahwasanya efektivitas sistem kami adalah 99%. Yang berikut adalah fungsional dan non-fungsional requirement-nya. Yang berikut ada demo prototipenya, ada purchase invoice login, dan juga ada finger payment. Dan apabila sudah terbayarkan, akan ada status paid pada kode. Dan berikut ada konseptual arsitektur, kami menggunakan use case diagram, dan untuk logical arsitektur kami menggunakan data flow diagram 0 dan data flow diagram 1 untuk lebih detailnya. Dan berikut ada dataset modul kami dari purchasing, accounting, inventory, dan juga database spreadsheet. Oke, selanjutnya adalah UI UX, di mana website ini adalah website internal untuk staff. Ini ada tampilan menu login, tampilan landing page, dan juga ada 3 modul, yaitu modul purchasing, inventory, accounting untuk bagian device. Dan ini adalah UI UX untuk handphone, di mana juga terdapat bagian yang sama. Lalu selanjutnya adalah simulasi, di mana kita ada 2 bagian. Website adalah bagian kerja untuk staff dan juga untuk bagian admin dan juga manajer. Setelah login, kita akan masuk ke modul purchasing, di mana staff akan membuat PO yang akan dipilih vendornya, tanggal deadline pengiriman, dan juga katalog dari vendor yang telah kita pilih. Setelah vendor barang telah dipilih, akan muncul harga barang tersebut, dan kita akan memasukkan volume pemesanan dari barang yang kita butuhkan. Nah, bagian manajer akan di sini statusnya masih RFI, akan melakukan confirm order dan akan membuat PO tersebut dan akan dikirimkan ke bagian suppliernya. Nah, selanjutnya di modul accounting akan melakukan pembayaran awal atau DP dari PO yang telah disetujui, yaitu 50%, dan setelah ini akan dilakukan secara integrasi secara real time, di mana telah dibuat bills yang akan diverifikasi oleh manajer accounting, yaitu di ujungnya. Nah, kita akan memilih bill tersebut dan akan melakukan pembayaran awal tersebut sekitar 50%. Nah, ini telah terverifikasi secara real time. Nah, setelah itu akan masuk ke bagian inventory setelah barang datang ke bagian ini. Nah, setelah ini vendor akan bagian manajer akan melihat apakah barang sudah datang dan akan dilakukan validate. Setelah itu di bagian stock inventory akan dilakukan QC, di mana staff ini akan memasukkan produk yang lolos QC dan produk yang gagal dalam QC. Akan terlihat secara real time di bagian kanan web. Selanjutnya adalah bagian untuk manajer inventory, di mana manajer akan melihat secara barang yang masuk dan juga barang yang keluar. Setelah itu untuk eksekutif KPI-nya itu terdapat 3 modul, yaitu modul purchasing, modul inventory, dan juga modul accounting. Baik, jadi dari presentasi kami menghasilkan 4 kesimpulan. Dimana yang pertama, integrasi modul purchase, inventory, dan juga accounting pada PT Eti Kopua berjalan efektif dalam meningkatkan efisiensi pengadaan, akurasi stok, dan juga transparansi keuangan. Kemudian modul kami dapat membantu manajer dalam memonitoring data, analisis, dan juga pengambilan keputusan secara cepat dan juga terintegrasi. Hal itu juga berlaku di website kami yang mana dapat memudahkan staf dalam menginput data, pengecekan stok, dan juga pengelolaan purchase order. Dan implementasi sistem ini dapat mempercepat proses konfirmasi PO hingga 80% dan mengurangi selama pencatatan stok sebesar 85% serta meningkatkan kecepatan pelaporan keuangan hingga 99% dibandingkan menggunakan sistem manual. Berikut adalah report per modul. Untuk modul inventory adalah stok di dashboardnya, untuk modul purchasing adalah purchase analisisnya, dan untuk accounting adalah journal entry. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Aku dari kata-kata mohon maaf. Terima kasih.